Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi RPP saya yang bermateri tentang pengertian jinayah, hadis larangan membunuh, hukum bagi pelaku pembunuh, serta mengetahui hikmah dari larangan membunuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan jinayah. Saya mencarinya di Google karena di buku sendiri tidak ada. Jadi jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tidak pidana qisas, hudud, dan takzis. Apa yang dimaksud dengan jinayah? Jinayah menurut istilah terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, ataupun lainnya. Di dalam jinayah itu tersendiri, saya di sini akan menyampaikan tentang pembunuhan itu sendiri, pengertian, macam-macam pembunuhan, hikmah dari larangan membunuh, dan hadis-hadisnya. Yang pertama, pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa artinya melenyapkan atau menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik dengan alat mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Lalu, macam-macam pembunuhan. Pembunuhan yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara-cara atau rencana yang biasanya mematikan seseorang. Dalam pembunuhan sengaja, pelaku pembunuh harus sudah balik dan korban terbunuh adalah orang baik-baik yang terjaga darahnya. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa disadari akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Contoh, seseorang yang sedang sengaja memukulkan sapu kepada temannya, dan akibatnya pembunuhan tersebut temannya mati. Yang ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama, salah dalam perbuatan. Kedua, salah dalam maksud. Ketiga, kelainan. Contoh pembunuhan tersalah sebagaimana berikut. Pemburu yang membidik senapannya kepala binatang akan tetapi targetnya meleset dan mengenai seseorang hingga meninggal. Kesalahan ini disebut sebagai dalam perbuatan. Seseorang menembak orang lain yang ia sangka musuh dalam peperangan yang hingga mati, dan ternyata korban tersebut adalah kawannya sendiri. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam maksud. Yang ketiga, seseorang yang terjatuh dari tangga dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati. Perbuatan ini masuk ke dalam kategori kelainan. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Hukum bagi pelaku pembunuh.
Orang yang membunuh setidaknya harus dihukum. Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macamnya. Pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus dibunuh. Dalam hal ini hakim pelaksanaan kisos keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumnya adalah membayar diyat mughaladzah, denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafaroh. Pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos, ia dihukum dengan membayar diyat mughaladah dan berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafaroh Dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika keluarga terbunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos, dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, maka mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hikah, 30 ekor jadah, dan 40 ekor kifah. Hadis ini merupakan dalil diwajibkannya diyat mughaladah bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang dimanfaatkan keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan tersalah. Hukum bagi pembunuhan tersalah. Hukum bagi pembunuhan tersalah pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mukafafah dengan denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap hingga 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Darul Khotim, yang artinya diyat khoto itu terdiri dari 5 macam hewan, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina umur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Selain itu, pembunuhan juga harus melaksanakan kifarat, firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya dia harus memerdekakan seorang hamba sanya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya. Lalu di sini ada pembunuhan secara berkelompok. Jadi di sini ada pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dikisos. Hal ini disadarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian dia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuh, niscaya akan aku bunuh semuanya. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Adapun dari hikmah larangan membunuh, Islam merupakan hukuman yang tepat guna memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tidak membunuh diancam dengan kisos di dunia dan neraka jahanam di akhirat. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah
Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 93, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja atau balasannya adalah mereka jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran surah An-Nisa ayat 93. Dan sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, yang artinya pembunuhan sengaja hukumnya adalah kisos, kecuali jika wali korban memaafkan. Hukuman berat bagi pembunuh dimasukkan agar tidak seorang pun berani menghilangkan nyawa orang lain, hingga rasa aman dan tentram akan dirasakan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.